cermati nilai tukar rupiah. Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pada pekan depan, pemirsa, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, ada Mas Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi Mas Ruli, apa kabar? Selamat pagi Mbak Julita, kabar baik. Baik, Mas Ruli, rupiah kemarin sempat terkoreksi. Bagaimana posisi rupiah pada pagi ini? Pagi ini kita lihat memang belum terlalu banyak berubah ya, memang sedikit kembali melemah gitu ke kisaran 14.380 ya. Tapi kalau kita lihat melihat perkembangan di pasar global ya, US dollar ini cenderung mengalami pelemahan yang menyusul langkah dari ECB dan BOE kemarin ya. Pounds dan euro itu secara sentimen mengalami penguatan terhadap dolar. Ini juga berdampak kepada kemungkinan kepada rupiah pada pagi ini ya. Jadi kita lihat sampai dengan siang nanti kemungkinan memang masih relatif akan stabil dibandingkan dengan penutupan kemarin. Baik, Mas Ruli, apakah kebijakan pemerintah yang menyesuaikan antisipasi terhadap kebijakan Bank Sentral, kemudian situasi COVID-19 ini juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah kita? Ya, saya rasa memang ini menjadi sentimen dari sisi baik global maupun domestik ya. Kalau dari sisi moneter memang kemungkinan Bank Indonesia akan mulai melakukan penyesuaian ya, sangat tergantung dari proyeksi atau prospek yang akan dilakukan oleh Bank Sentral negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Ya, sementara itu kalau kita lihat dari sisi pemerintah, perkembangan beberapa waktu terakhir ya dari domestik itu memang kalau kita lihat bagaimana mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kenaikan kasus Omikron ini yang kemarin itu sempat mencapai 27.000 ya. Jadi kalau kita lihat pasar masih melihat bagaimana apakah akan ada kenaikan PPKM atau pemerintah masih akan tetap belum menaikkan level PPKM. Karena ini memang akan sangat berdampak kepada aktivitas perekonomian ya, mobilitas masyarakat dan akan berdampak kepada angka ekonomi atau pertumbuhan GDP kita di kuartal 1 2022 ini. Baik, Mas Ruli, tapi untuk PDB dan juga cadangan devisa yang ditunggu oleh para investor pada pekan depan, prediksi Anda seperti apa? Kalau kita lihat untuk cadangan devisa, saya rasa memang masih akan tetap tinggi ya, masih di kisaran 140-145 billion US dollar. Sementara untuk publikasi data PDB ya pada pekan depan ini memang sangat dinanti oleh market ya. Kita lihat pada kuartal 4 sendiri market itu konsensus di kisaran 5% ya. Kita juga prediksi angkanya itu di kisaran 5 sampai 5,1% ya. Memang sudah sangat diantisipasi atau sudah kita sudah melihat memprediksi beberapa waktu terakhir ya, bahwa di kuartal 4 itu memang angkanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3 2021. Jadi kalau kita lihat mudah-mudahan memang angkanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau kalaupun lebih rendah tidak terlalu jauh di bawah ekspektasi yang bisa menimbulkan sentimen negatif ya. Tapi saya rasa kita cukup optimis ya bahwa di kuartal 4 tahun lalu itu angkanya akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3 dan ini kita harapkan bisa menopang pergerakan rupiah dalam beberapa waktu ke depan. Baik, dengan adanya data-data ini setidaknya bisa menahan rupiah kita agar tidak terkoreksi begitu dalam. Mas Ruli, kita ada sentimen dari Bank Sentral, tapi juga ada sentimen dari Eropa, yaitu di mana pasar mengharapkan ECB ini untuk berubah hawkish setelah angka inflasi tahunan itu sebesar 5,1%. Apakah mempengaruhi nilai tukar rupiah? Iya, jadi kalau saya melihat sendiri ya kecenderungan ECB memang ada membuka kemungkinan untuk kenaikan suku bunga ya sepanjang tahun 2022. Namun kalau saya lihat dari pernyataan Christine Lagarde ya itu tidak terlalu hawkish. Memperkirakan inflasi di EU akan mulai mereda sampai dengan akhir tahun 2021 ya. Karena setelah angka data terakhir menyebutkan bahwa inflasinya itu cenderung
naik. Tapi si Lagarde sendiri ini cukup optimis bahwa sampai dengan akhir tahun inflasi di Eropa itu akan sesuai dengan target mereka. Namun memang tidak menampik kemungkinan akan adanya kenaikan suku bunga. Jadi memang saya rasa ini sendiri bukan sesuatu yang mengejutkan, sudah dapat diprediksi dan market memperkirakan ECB itu akan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun 2022. Kemungkinan tidak seagresif yang dilakukan oleh The Fed ataupun oleh BOE atau Bank of England. Baik, pasar sudah mengantisipasi terkait dengan kebijakan ini. Mas Ruli, terakhir untuk rentang pergerakan rupiah di akhir pekan ini seperti apa? Akhir pekan ini saya rasa memang tidak terlalu banyak berbeda dengan beberapa hari yang lalu ya. Jadi kisarannya masih di 14.350 sampai dengan 14.400. Memang sedikit terbantu oleh di pekan ini itu data inflasi di Indonesia yang masih cukup baik ya, masih jauh di bawah inflasi di banyak negara, terutama negara-negara maju. Kemudian juga kita lihat adanya pernyataan dari The Fed adanya pernyataan dari ECB dan BOE ya, Bank of England ya, yang agak sedikit lebih hawkish ya. BOE ini lebih hawkish dibandingkan dengan ECB. Jadi sinyal dan langkah yang dikeluarkan oleh BOE kemarin itu cukup membuat pound sterling itu menguat terhadap US dollar. Dan ini biasanya juga berpengaruh juga bagaimana pergerakan US dollar terhadap rupiah ya. Kita lihat memang ada peluang rupiah hari ini mungkin bisa menguat ya, Mbak Julita. Baik, artinya memang rupiah masih rentan terkoreksi tapi masih terbantu dengan fundamental dalam negeri. Mas Ruli, terima kasih untuk informasi dan juga analisisnya pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Mas Ruli. Terima kasih, selamat pagi Mbak Julita. Ya pemirsa, dia senior financial market analyst Bank Mandiri Ruli Arya Wisnubroto.